Jiwa seorang betina yang ingin bunuh diri setiap hari diselamatkan secara paksa oleh seekor binatang naga yang memaksanya melahirkan naga kecil untuknya. Tidak hanya harus terbang dengan tongkat di siang hari, tetapi juga dipenuhi di malam hari, hanya berharap untuk itu setiap hari. Yang lain memulai dengan 5 istri, sementara wanita yang bepergian ke pasar binatang diintimidasi dan diremehkan oleh anjing. Tidak hanya ditinggalkan oleh tunangannya, tetapi juga dikucilkan secara kolektif oleh para betina. Meskipun dia adalah betina tercantik di suku, dia hanya bisa memetik daun-daun lapar dan kotor, dan bahkan untuk semangkuk daging panggang, dia menerima permintaan brutal jantan untuk kawin. Yang tidak diketahui wanita itu adalah bahwa dia sudah berniat mati dan mencoba bunuh diri begitu ada kesempatan. Tak terduga, setelah diselamatkan oleh jantan asing, dia tidak hanya mengawasinya kemana-mana, tetapi juga menginginkannya sebagai betinanya. Suara air meledak dan Xiang Tu tersedak beberapa teguk air, tetapi hatinya sedikit kecewa. Ternyata itu air. Dia menyesuaikan posturnya dengan canggung dan segera mengapung ke permukaan. Setelah pernapasannya normal, dia mendongak. Di sekelilingnya adalah hamparan air yang luas, dan hanya dia yang mengapung sendirian. Tidak jauh dari sana, seekor predator air dengan cepat mendekat. Aku telah membuka cara baru untuk mati, Xiang Tu tertawa pahit, melihat makhluk seperti buaya muncul dari air. Gigi-giginya yang padat membuat darahnya dingin. Dia melepas sepatu kulit binatangnya dan berenang putus asa ke arah berlawanan. Tiba-tiba, bayangan hitam terbang melintas, dan dia menutup matanya ketakutan, menunggu kematian datang. Namun, rasa sakit tidak datang, malah orangnya terbang. Pipinya menyentuh panel dingin. Dia membuka mata dan melihat seorang pria binatang yang tidak dikenal. Xiang Tu dibawa terbang untuk waktu yang lama sampai dia diturunkan ketika tepi sungai muncul. Dia berdiri bertelanjang kaki di rumput dan kulit binatang basah menghalanginya bernapas. Bai Qi memeriksanya, suaranya yang dalam dengan sentuhan kelembutan. Dari mana kamu jatuh? Aku bisa mengantarmu kembali. Xiang Tu memeras air dari kulit binatangnya dan berkata dingin, terima kasih. Aku bisa pulang sendiri. Bai Qi mengerutkan kening. Tidak ada suku di sekitar. Terlalu berbahaya bagimu sendirian. Xiang Tu berjalan menjauh ke arah lain tanpa menoleh. Jiwanya yang sakit membuatnya sulit berjalan. Bai Qi mengejarnya dan menyerahkan 2 potong kulit binatang. Ikat ini di kakimu. Xiang Tu berhenti, nadanya dingin. Terima kasih, tapi aku tidak membutuhkannya. Aku tidak mengenalmu, dan aku tidak ingin jantan yang mengganggu mengikutiku. Bai Qi mengerutkan kening. Suaranya menjadi lebih dingin. Hutan bukan tempat untukmu bertindak bodoh. Bagaimana kamu dibesarkan oleh orang tuamu? Xiang Tu tertawa dingin. Apa pedulimu? Jangan ikut campur dalam hal yang bukan urusanmu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keras kepala menuju hutan. Dia berjalan bertelanjang kaki melalui hutan, kakinya berdarah karena dahan. Kulit binatang yang dipakainya basah dan bengkak. Tersesat, dia hanya bersandar pada pohon besar, menatap langit, pikirannya kembali ke hari dia melompat dari tebing. Jika aku tidak begitu keras kepala, kakak Yang Chun masih akan menjadi kakakku. Jika aku tidak begitu bodoh, perusahaan tidak akan berada di ambang kebangkrutan, dan ayahku tidak akan dirawat di rumah sakit. Xiang Tu menutup mata, air mata mengalir. Aku benar-benar bintang bencana orang tuaku. Aku tidak seharusnya hidup di dunia ini. Dia bersandar pada pohon, membiarkan air mata penyesalan mengalir, seolah ingin mencuci semua rasa sakit. Xiang Tu bergumam lembut. Chun, kamu membuatku melompat dari tebing. Aku tidak menyalahkanmu. Aku mengecewakan kamu. Aku benar-benar harus menghilang. Kuharap kamu bisa memaafkan Mama dan Papa. Mereka hanya memilikimu. Mengingat kebaikan orang tuanya, dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan menguburkan wajahnya di lututnya dan menangis terseduh-seduh. Bai Qi,
tersembunyi tidak jauh, melihat semua ini. Dengan kekuatan besarnya, dia tidak bisa memahami apa yang dikatakannya, dan jejak kompleksitas berkilat di matanya. Tiba-tiba, pupilnya menyempit. Di dahan pohon di atas kepala Xiang Tu, seekor ular berbisa setebal jari perlahan turun. Dia tenggelam dalam rasa sakitnya, tidak menyadari. Bai Qi bertindak cepat, meremukkan ular berbisa dan membuangnya ke samping. Xiang Tu terbangun dari gerakan di atas kepalanya, mendongak, dan melihat Bai Qi memegang ular mati. Ketakutan, dia dengan cepat mengusap air matanya dan berdiri, melihat sekeliling dengan waspada. Bai Qi tidak berkata sepatah kata pun. Dia langsung menggendongnya dan terbang pergi. Lepaskan aku. Kamu mau membawa aku kemana? Xiang Tu berjuang dan bahkan menggigit lengannya. Bai Qi mengerutkan kening, memegangnya erat dengan satu tangan, dan memberikan cubitan lembut melalui kulit binatang di pantatnya dengan tangan lain, berkata dengan suara dalam, tenang. Xiang Tu mengaku, mendongak, dan bertemu mata garangnya, di mana di kedalaman pupilnya tampaknya ada niat membunuh yang haus darah. Dia sedikit menggigil dan tidak berani bergerak lagi. Bai Qi membawanya terbang ke pintu masuk sebuah gua. Setelah menurunkannya, dia masuk sendiri untuk membersihkannya. Tak lama kemudian, dia menyeret mayat binatang seperti dinosaurus dan membuangnya di depannya. Xiang Tu mundur beberapa langkah. Bau darah membuatnya mual. Tunggu di sini, kata Bai Qi dan melanjutkan membersihkan gua. Xiang Tu duduk di batu tidak jauh, melamun, tatapannya jatuh pada tebing di tepi gua. Namaku Bai Qi. Dia mendekati, matanya jauh lebih tenang. Xiang Tu mengerutkan bibir. Kenapa kamu bersikeras menyelamatkanku? Kamu seorang betina. Tidak ada jantan yang akan meninggalkanmu dalam bahaya. Tapi aku tidak butuh kamu menyelamatkanku. Aku tidak punya suku. Aku hanya ingin kembali ke pelukan Dewa Binatang. Bai Qi mengerutkan kening. Kenapa kamu ingin mati? Kamu masih muda. Dewa Binatang tidak menyambut binatang yang tidak menghargai hidup. Xiang Tu melihat langit dengan putus asa. Sudah gelap. Pergi siapkan mangsa. Kita bicara setelah makan malam. Bai Qi melihatnya dalam-dalam, mengambil mangsa dan terbang pergi. Xiang Tu menghela napas lega. Setelah dia pergi, dia perlahan berjalan ke tepi tebing dan menutup mata. Tiba-tiba, suara keras meledak di telinganya. Dia membuka mata dan melihat Bai Qi menatapnya dengan marah. Dia sudah menebak niatnya dan sengaja tidak terbang jauh. Bai Qi tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengikat tangan dan kakinya dengan sulur, melemparkannya ke gua, dan memblokir pintu masuk dengan batu. Xiang Tu terikat dan tidak bisa bergerak, merasa putus asa di hatinya. Aku benar-benar bahaya. Sementara itu, tim pengumpul sudah ribut. Betina yang bertanggung jawab, Qin Ama, dengan wajah penuh kemarahan dan tanpa belas kasihan memarahi pria binatang penjaga. Kalian sudah terlalu mengecewakan aku. Kalian bahkan tidak bisa melindungi seorang betina. Di mana Yangku? Kapan dia menghilang? Pria binatang penjaga menundukkan kepala, wajah mereka penuh rasa bersalah. Ketika mereka kembali ke suku, banyak anggota klan sudah berkumpul di alun-alun. Pemimpin Behei mengerutkan kening dan bertanya, kenapa kalian pulang terlambat? Qin Ama menundukkan kepala dengan rasa bersalah. Pemimpin, Xiang Tu telah menghilang. Pria binatang penjaga dengan cepat melangkah maju. Tolong, pemimpin, hukum kami. Kamilah yang tidak melindungi betina dengan baik. Ada keributan di alun-alun. Pemimpin Behei menatap dingin. Tanpa peringatan, tim penjaga tidak bisa melindungi seorang betina. Kalian benar-benar contoh yang baik. Qin Ama merasa sangat bersalah. Dia memiliki hubungan terbaik dengan ibu Xiang Tu. Dan sekarang bahkan putrinya hilang. Behei menendang kapten tim penjaga. Tatapan berwibawanya menyapu kerumunan. Mereka yang membuat kesalahan harus dihukum.
Aku akan menghukum kalian untuk berpartisipasi dalam perburuan selama 3 hari berturut-turut dan kalian tidak akan bisa mendapatkan mangsa apapun. Ya, pemimpin, pria binatang penjaga menjawab serempak. Beberapa anggota klan berdoa agar orang itu ditemukan sementara yang lain diam-diam berharap Xiang Tu tidak akan pernah kembali. Sementara itu, di gua setengah gunung, Xiang Tu akhirnya dibebaskan dari sulur. Udara di gua harum. Baici merobek sepotong daging panggang empuk, menempatkannya di daun bersih, dan membawanya ke Xiang Tu. Xiang Tu melihat hampir 1 kilogram daging panggang di depannya, dan menggeleng diam. Baici berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan dalam. Xiang Tu merasakan tekanan luar biasa. Pria binatang di depannya tinggi 2 meter dengan fisik yang kokoh, dan kehadirannya luar biasa. Baici berbicara lagi dengan suara dalam. Ya, atau kamu mau aku mengunyah dan menyuapimu? Xiang Tu mendongak, meliriknya sekilas lalu memalingkan muka. Dia tidak percaya pria binatang begitu cerewet, tapi keduanya dalam kebuntuan, satu melihat tanah dan yang lain melihat puncak kepalanya. Di gua, hanya suara daging panggang yang mendesis bisa didengar. Baici, melihatnya tidak bergerak, mengambil sepotong daging panggang dan menggigit, mengunyahnya seolah dia akan menyuapinya. Xiang Tu akhirnya tidak tahan. Kita bukan keluarga, bisakah kamu membiarkan aku sendiri? Tidak bisa. Baici menelan daging di mulutnya, menatapnya dengan peringatan dan berbalik melanjutkan makan daging panggangnya sendiri. Xiang Tu menatap punggungnya dengan kesal, dan dengan putus asa mengambil daun dan menggigit daging panggang. Dia mengunyahnya 2 kali dan menemukan rasanya lezat mengejutkan. Jadi dia memakannya sedikit demi sedikit. Baici duduk di depan api, memunggunginya, merobek daging setengah matang yang kurus. Gerakannya kasar tapi anehnya menggugah selera. Xiang Tu menatapnya sampai Baici berbalik dan kemudian dengan tenang memalingkan muka. Dari hampir 1 kilogram daging panggang, Xiang Tu hanya makan sebagian kecil. Baici membungkus sisanya dan memberi isyarat padanya untuk cuci dan tidur. Tidak, Xiang Tu menolak. Dia telah makan di atas daun. Tangannya tidak berminyak dan dia tidak mau turun bersamanya. Baici tidak memaksa dan pergi ke sungai sendirian untuk cuci. Sebelum pergi, dia memblokir pintu masuk gua dengan batu. Xiang Tu melihat batu itu, khawatir, dia tidak bisa memindahkannya. Di gua, hanya ada lempengan batu besar, dan dia tidak tahu apakah makhluk jelek apapun pernah tidur di sana. Kulit binatang yang dipakainya masih belum kering, dan kakinya sakit dan gatal. Dia memeluk dirinya dan berjongkok dalam gelap seperti cacing yang menyedihkan. Dia telah dihormati dan dimanja selama 20 tahun. Dan sekarang dia telah mencapai situasi ini. Apakah ini hukuman dari surga? Setelah tidak tahu berapa lama berlalu, batu di pintu masuk gua dipindahkan. Baici masuk dengan tabung bambu dan tanaman hijau. Melihatnya berjongkok di tanah, matanya berbinar. Dia menyerahkan tabung bambu dengan air padanya. Xiang Tu mengambil tabung bambu dan berkata lembut, "Terima kasih." Setelah minum 2 teguk, tenggorokannya terasa jauh lebih baik. Baici berjongkok dan menuangkan sisa air di atas kakinya untuk membersihkan luka. Xiang Tu menarik kakinya ketakutan. "Tidak, jangan bergerak." Baici memegang kakinya. "Jika kita tidak membersihkannya malam ini, besok akan lebih buruk." Xiang Tu berkata dengan malu. "Aku akan melakukannya sendiri." Baici menyerahkan ramuan obat padanya. "Tumbuk dan oleskan, akan sembuh dengan cepat." Xiang Tu mengambil ramuan obat dan mengunyahnya. Rasa pahit membuatnya mengerutkan kening, tapi setelah mengoleskannya, kakinya langsung terasa jauh lebih dingin. Rasa sakit dan gatal juga hilang. Baici berdiri dan menaburkan sedikit akar manis di lempengan batu. "Kamu akan tidur di sini malam ini." Xiang Tu tidak rewel dan duduk. Namun,
Baici tidak berniat pergi dan bertanya padanya, siapa namamu? Dari suku mana kamu? Kenapa kamu ingin menyerah pada hidup? Xiang Tu menjawab dengan suara rendah. Aku tidak punya suku, yang lain bukan urusanmu. Baici mengerutkan kening, hendak mulai mengajarinya nilai hidup, tapi diinterupsi olehnya. Aku mengantuk, kamu juga harus tidur. Baici menghela napas putus asa di hatinya, menyesali betapa sulitnya betina. Dia melihat wajahnya yang acuh tak acuh, ingin semakin menggali rahasianya. Kamu masih belum memberitahu namaku. Xiang Tu menekan iritasinya dan berkata singkat, Xiang Tu, jika kamu akan tidur di lempengan batu, aku akan keluar. Baici menangkapnya, kamu tinggal, aku akan keluar. Berdiri di luar gua, Baici merasakan angin sejuk, menyesal di hatinya. Selain namanya, dia tidak memperoleh apa-apa. Dia duduk di batu, mendengarkan gerakan di dalam gua sampai dia yakin pernapasan stabil. Dan kemudian dia berdiri dan terbang pergi. Fajar, wajah Xiang Tu memerah dan pernapasannya berat. Dia membuka kelopak mata beratnya, merasa ada yang salah di hatinya. Demam. Baici kembali dengan bungkus kulit binatang. Melihat kondisinya, dia langsung menyentuh dahinya. Kenapa kamu demam? Xiang Tu pusing dan segera pingsan. Baici panik dan dengan cepat menggunakan kulit binatang basah untuk menurunkan suhu tubuhnya. Dia menyesal menemukan bahwa pakaian kulit binatangnya masih membawa bau aneh dan pakaian basah dari tadi malam belum kering tepat waktu. Tidak heran dia sakit. Dia dengan canggung menemukan selimut kulit binatang berbulu dan hendak menutupinya ketika dia mencium bau apek. Hati Baici tenggelam. Sial, itu kelalaianku. Baici sangat sedih. Dia melihat kulit binatang basah Xiang Tu, berjuang di hatinya. Melepasnya atau tidak. Akhirnya, dia menutup mata dan menggertakkan gigi, membuka bajunya dengan ceroboh dan cepat menutupinya dengan selimut kulit binatang, bergumam di hatinya. Ketika dia sembuh, aku akan mengikat dengannya. Xiang Tu bangun sore hari dengan keringat dingin di dahinya dan tenggorokannya kering seperti neraka. Baici menyerahkan tabung bambu padanya. Minum air hangat. Dia berjuang untuk bangun tapi lemah. Baici melihatnya membawa tabung bambu ke mulutnya dan sedikit mengangkat pergelangan tangannya agar dia bisa minum dengan mudah. Mau daging panggang? Baici bertanya. Xiang Tu menggeleng. Aku tidak nafsu makan. Kalau begitu makan buah. Dia menyerahkan buah liar merah kehijauan padanya. Ini buah merah, manis dan asam. Xiang Tu mengambil buah itu, membasahi bibir pecah-pecahnya, dan berkata lembut, terima kasih. Dia mendongak untuk melihatnya. Wajah kuatnya menunjukkan kekhawatiran, dan otot dadanya kuat, tipe yang dia sukai. Namun, ketika dia membuka selimut, wajahnya berubah dari pucat menjadi merah seketika. Dia menatapnya dengan marah dan malu. Baici menjelaskan dengan rasa bersalah. Pakaian kulit binatangmu sudah berjamur. Aku tidak bisa membangunkanmu, jadi aku harus. Xiang Tu menggertakkan gigi. Apakah kamu punya pakaian kulit binatang ekstra? Hanya kulit binatang. Punyamu dicuci, dan kamu bisa memakainya besok. Dan apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa pergi ke kamar mandi telanjang, kan? Kamar mandi. Baici terlihat bingung. Untuk buang air kecil. Xiang Tu sangat malu dia tidak bisa berbicara. Aku akan membawamu keluar. Baici tiba-tiba menyadari. Jangan coba-coba memanfaatkanku. Xiang Tu mengambil buah merah dan melemparkannya padanya. Baici menangkap buah dan berkata putus asa, aku hanya akan memberimu sepotong kulit binatang untuk membungkus dirimu. Aku tidak akan melihat. Xiang Tu memerah. Sangat marah, dia menggertakkan gigi. Berikan aku kulit binatangnya, kamu keluar. Baici berbalik, mengeluarkan sepotong kulit binatang, melemparkannya padanya melalui udara, dan kemudian dengan cepat pergi. Xiang Tu membungkus dirinya dengan kulit binatang,
mengutuk pria binatang terkutuk itu di hatinya. Dia tidak tahu dari binatang apa kulit itu, tapi itu hanya menutupinya seperti handuk mandi. Itu mencapai di atas lututnya dan dia harus memegangnya erat dengan tangannya. Seseorang punya kebutuhan fisiologis. Tidak peduli seberapa malunya dia harus menyelesaikannya. Siang Tu memastikan tidak ada yang terlihat. Turun bertelanjang kaki dari tempat tidur batu dan kakinya langsung sakit, membuatnya terengah. Kemarin, dia berjalan bertelanjang kaki terlalu lama dan mendapat lepuh di telapak kakinya. Apa yang terjadi? Baici, mendengar gerakan, menyerbu masuk ke gua. Ketika tatapannya jatuh padanya, tenggorokannya menelan tanpa sadar. Wajah Siang Tu menggelap. Nasib buruk apa? Sepatu kulit binatang, tolong. Aku tidak bisa jalan tanpa sepatu. Baici berjuang mengabaikan kakinya, berbalik mencari sepatu. Kelengkungan yang terbentuk di bawah rok kulit binatang mengungkapkan pikiran sebelumnya. Untungnya, Siang Tu tidak menyadari. Dia berjongkok dan menemukan 2 potong kulit binatang. Mereka disebut sepatu, tapi sebenarnya 2 potong kulit yang digabungkan dengan tali rumput yang hampir bisa diikat ke kaki. Semua pria binatang berpakaian seperti ini. Baici hampir berdiri tegak, mengambil 2 langkah menuju dia, dan berjongkok untuk memakaikan sepatunya. Hati Siang Tu penuh perasaan campur aduk, malu, dan kecanggungan mendesaknya. Dia ingin memakainya sendiri, tapi dia tidak bisa. Kebutuhannya memaksanya dengan canggung menerima bantuannya. Sejak kecil, dia bahkan belum pernah punya pacar, apalagi begitu dekat dengan orang lawan jenis. Sekarang, tidak hanya dia telah dilihat telanjang, tapi siapa yang mengizinkannya mendekat. Setelah memakai sepatu, Baici langsung menggendongnya ke area buang air besar dan berbalik tanpa menunggu reaksinya. Siang Tu, dengan wajah gelap, hati-hati melangkah di toilet yang baru dibuat seadanya. Aku selesai, dan bahkan tidak ada tisu toilet. Dia hanya bisa menghibur diri. Kondisi terbatas. Aku harus puas. Baici muncul tepat waktu dan menggendongnya lagi. Hati Siang Tu mengencang. Bukankah dia memata-matai sepanjang waktu? Dia tidak tahu bahwa pendengaran pria binatang tidak perlu melihatnya sama sekali. Suasana stagnan sejenak. Baici akhirnya berbicara. Siang Tu, jadilah betinaku. Siang Tu, yang sedang menggigit buah merah, tersedak dan wajahnya langsung berubah ungu. Baici terkejut dan dengan cepat datang menepuk punggungnya. Siang Tu hampir mati karena tepukan dan akhirnya memuntahkan buah. Makan perlahan. Kenapa kamu seperti anak kecil? Baici mengerutkan kening. Siang Tu memutar mata. Ini salahmu. Apa yang salah denganku? Pikirkan apa yang baru saja kamu katakan. Ah, tanpa menyadari, kulit binatang mengendur. Siang Tu dengan canggung menariknya ke atas, menatapnya dengan marah. Mesum. Baici menggosok hidungnya dengan ekspresi tulus. Aku serius. Jadilah betinaku. Tidak mungkin. Siang Tu berkata kategoris. Baici tidak putus asa tapi menegaskan dengan pasti. Kamu akan setuju. Siang Tu mencibir. Aku bilang tidak mungkin ya tidak mungkin. Jujur denganmu, aku tidak tahu kapan aku akan bunuh diri. Kamu tidak akan bisa mencegahku. Menyerah. Siang Tu mendengus dingin. Aku tidak tahu kapan aku akan bunuh diri. Kamu tidak akan bisa mencegahku. Mendengar ini, ekspresi Baici langsung menggelap. Jangan bicara soal bunuh diri lagi. Dewa binatang memberi kita hidup. Jika kamu tidak menghargainya, Dewa binatang akan menghukummu. Siang Tu mendengus dengan hina. Dia adalah transmigrator dari dunia modern. Apa yang dia takutkan dari Dewa binatang? Tapi Baici menatapnya dengan tatapan menindas, membuat bulu kuduknya berdiri. Dia menutupi dadanya dengan tidak nyaman dengan ekspresi kesakitan. Baici ingat bahwa dia masih sakit dan dengan cepat mengangkat Siang Tu dan menempatkannya di tumpukan rumput.
Istirahat sebentar, aku akan mengambil obat untukmu. Siang Tu tersenyum sedih. Aku tidak punya suku, tidak punya keluarga. Aku hanya memiliki diriku sendiri di dunia ini. Jadi jangan khawatir tentang aku sekarang. Aku hanya ingin bersatu kembali dengan keluargaku. Kilasan rasa sakit melintasi mata Baici. Dia meraih tangan Siang Tu dan berkata serius, "Betina kecil, ikuti aku mulai sekarang. Aku akan melindungimu. Tidak ada yang akan berani membuatmu marah." Baici berjanji serius. "Ketika kamu sembuh, kamu akan kembali bersamaku ke suku. Kita akan mengadakan ritual kawin dan hidup bersama mulai sekarang." Siang Tu terkejut. Dia menceritakan alasannya lelah hidup, dan dia malah memintanya menikah. Apa yang sebenarnya dia bicarakan? Siang Tu menarik tangannya dengan paksa. "Aku tidak punya niat seperti itu dan aku tidak menyukaimu. Tolong menjauh dariku. Terima kasih." Baici menghela napas putus asa. Dia tidak pandai dengan kata-kata manis. Dia hanya bisa menunjukkan ketulusannya dengan tindakan. Sebelum pergi, dia menyiapkan banyak air, buah, dan daging, dan bahkan membangun kamar mandi sederhana di gua. Siang Tu berteriak marah, "Hei, apa yang akan kamu lakukan? Demamnya kali ini terlalu parah." Begitu parah dia merasa jika dia berbaring 2 hari lagi, dia bisa mencapai tujuannya untuk bunuh diri. Baici mengatur semuanya dan menyentuh dahinya. Demamnya tidak turun. Dia tidak bisa menunda lagi. Dia membungkuk dan mencium dahi Siang Tu. "Aku akan segera kembali." Sebelum Siang Tu bisa berteriak, Baici bergegas keluar dari gua dan juga memindahkan batu besar untuk memblokir pintu masuk. Siang Tu memukul lempengan batu dengan marah. Dia begitu sakit dan tetap saja dia mencegahnya keluar untuk bunuh diri. Di tengah malam, pusing, Siang Tu melihat bayangan virtual. "Aku telah membuat kesalahan. Ayah dan ibuku mati karena aku. Aku juga tidak akur dengan anggota klanku. Aku menyesal. Siang Tu, hiduplah dengan baik untukku. Akurlah dengan anggota klanmu." Bayangan virtual itu melambaikan tangan dan perlahan menghilang. Siang Tu berteriak panik, "Kenapa kamu melemparkan kekacauan ini padaku? Aku tidak menginginkanmu kembali." Bayangan virtual itu berbalik dan membuka mulut. Siang Tu hanya mendengar 5 kata terakhir. "Hiduplah dengan baik." Segera setelah itu, rasa menyegarkan menyebar melalui mulutnya, dan tubuhnya mulai menelan secara naluriah. Siang Tu membuka matanya. Baici berkata dengan terkejut, "Kamu akhirnya bangun." Siang Tu tidak bereaksi. "Kapan kamu kembali?" Dia mencium bau darah yang kuat. "Apakah kamu terluka?" Dia menyesalinya begitu dia mengatakannya. "Apa hubungannya denganku?" Baici menggeleng. "Aku menemukan buah kristal salju. Kamu akan baik-baik saja setelah memakannya." Baici menyerahkan 2 buah kristal di tangannya padanya. Ayah Siang Tu yang asli mati mencoba memetik buah kristal salju. Dikatakan bahwa buah ini sebanding dengan pil ajaib. Tidak hanya bisa meningkatkan kesuburan betina, tetapi juga memperkuat tubuh. Namun, memetiknya sangat berbahaya. Tak terduga, Siang Tu asli tidak pernah memakannya meskipun mendambakannya. Sementara dia, orang luar, melihatnya juga. "Aku tidak mau. Akan sia-sia bagi seseorang yang akan mati cepat atau lambat untuk memakannya." Baici sedikit marah mendengar ini, dan nadanya menjadi sedikit keras. "Siang Tu, jangan begitu nakal lagi. Kesehatanmu adalah yang paling penting." Siang Tu, mendengar ini, memalingkan kepala, tidak ingin pria binatang itu melihat mata merahnya. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Aku tahu, tapi aku sudah menyerah. Jangan buang waktu lagi untukku. Aku tidak layak." Dia bukan batu. Kebaikan berulang orang lain hampir membuatnya kewalahan. Dia tidak berani terus bergaul, takut akan sakit saat harus pergi nanti. Baici melihatnya dengan mengerutkan kening dan berkata tanpa mengizinkan jawaban,
kamu layak. Bahkan jika kamu sendirian sebelumnya, sekarang kamu betinaku. Jika kamu memiliki pikiran itu lagi, aku akan. Dia menggeleng keras kepala. Dan apa yang akan kamu lakukan? Wajah Baici suram. Ketika dia kembali dan melihat betina itu berbaring dengan napas lemah, dia hampir mengira dia terlambat. Untungnya, semuanya masih tepat waktu. Melihatnya ragu, Baici langsung menggigitnya dan memasukkannya ke mulutnya. Xiang Tu terkejut dan matanya tiba-tiba terbuka lebar. Dia mencoba mendorongnya pergi, tapi tangannya lemah dan dia tidak bisa memindahkannya, jadi dia hanya bisa dengan paksa menelan buah kristal salju. Begitu lidahnya menekannya, itu meleleh. Rasa manis yang familiar mengalir ke tenggorokannya dan pikirannya menjadi semakin jernih. Namun, Baici tampaknya sangat menikmati prosesnya dan tidak pergi bahkan setelah buah ditelan. Ketika tidak ada lagi rasa buah kristal salju di mulutnya, Xiang Tu memukul dadanya. Kamu keterlaluan. Baici tidak hanya tidak merasa sakit, tapi melihatnya tersenyum. Aku suka melihatmu penuh energi. Melihat bahwa dia masih ingin memberinya lebih banyak, dia dengan cepat mengambilnya darinya dan memakannya sendiri. Setelah makan 3 buah kristal salju berturut-turut, dia merasa kepalanya tidak lagi sakit dan dia merasa berenergi. Hanya perutnya yang keroncongan. Baici senang melihatnya dan bergegas membawa daging burung berwarna untuknya makan. Xiang Tu tidak peduli dengan dietnya dan hanya memakannya dalam gigitan besar. Dia makan 2 burung berwarna panggang utuh dan minum seember bambu air sebelum merasa ada sesuatu di perutnya. Setelah makan, dia menyadari bahwa orang tertentu telah menatapnya sepanjang waktu. Wajah Xiang Tu menjadi aneh memerah. Kenapa kamu terus menatapku? Apakah ada bunga di wajahku? Baici tanpa sadar berkata, kamu tidak punya bunga di wajahmu, tapi kamu lebih cantik dari bunga. Xiang Tu memalingkan kepala, bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana pria binatang primitif ini tahu cara menggoda dengan baik. Berikan pakaian kulit binatangku. Aku ingin jalan-jalan. Dia menghindari tatapan membakar Baici. Baici bangkit mencari pakaian kulit binatang kering. Xiang Tu mengambil pakaian dan memberi Baici tatapan, yang mendorongnya keluar dari gua. Dia memakai pakaiannya dan meninggalkan gua. Sinar matahari jatuh padanya dan dia tiba-tiba merasa kosong di dalam, seolah dia tidak punya keberanian untuk mati. Baici melihatnya, mandi sinar matahari dengan kepala terangkat tinggi. Jantungnya berdetak kencang seolah dia melihat bunga halus menggoyang lumpur. Jakun Adam bergerak. Kemana kamu ingin pergi? Aku akan membawamu jalan-jalan. Xiang Tu tersadar, tatapannya mengarah ke kejauhan. Apakah berbahaya memetik buah kristal salju? Ayahku mati karenanya, dan ibuku juga pergi. Tunanganku meninggalkanku. Aku betina yang dibenci di suku. Dia berhenti. Kamu pantas mendapat yang lebih baik, bukan seseorang sepertiku. Baici mengerutkan kening, tiba-tiba memeluknya, dan berkata dengan suara dalam. Aku pikir kamu sangat baik. Tidak peduli masa lalu, kamu sekarang sangat baik. Xiang Tu diam sejenak, hatinya bergolak. Di dunia ini, selain orang tuanya, tidak ada yang memperlakukannya dengan tulus. Dan pria binatang di depannya ini selalu sama. Baici berkata dengan suara tegas, kamu punya aku. Aku akan membuatmu hidup lebih baik. Xiang Tu mendongak padanya, sosok tingginya menghalangi sinar matahari, tapi dia tampak menjadi cahaya hatinya. Dia menundukkan mata dan berkata lembut, terima kasih telah menyelamatkanku. Tapi aku masih tidak ingin mencari pria binatang jantan. Setelah mengatakan itu, dia menarik diri dari pelukannya. Baici didorong dan merasakan gatal di hatinya. Dia tahu dia tidak boleh terburu-buru, jadi dia hanya bisa melepaskan. Xiang Tu menunjuk mayat binatang eksotis di kejauhan. Binatang apa itu? Baici melirik. 2 ini ditangani olehku dekat buah kristal salju.
Hati Xiang Tu bergetar. Orang ini benar-benar kuat. Kamu sangat mengesankan, dia berkata dengan tulus. Sudut mulut Bai Qi naik. Tentu saja, jantanmu sangat kuat. Percayai aku. Xiang Tu menghela napas lagi. Aku ingin pergi ke sungai untuk cuci muka. Bawa aku terbang. Baik, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Bai Qi dengan senang setuju. Tiba di sungai, Xiang Tu menunjuk pohon yang jauh. Aku ingin mandi. Tunggu aku di pohon itu. Bai Qi mengerutkan kening. Itu sangat jauh. Bagaimana jika ada bahaya? Xiang Tu memotongnya. Bukankah kamu bilang tidak ada bahaya di sungai? Bai Qi melihat jarak dan dengan enggan setuju. Baik. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu ngotot, tapi pikiran betina sulit ditebak. Xiang Tu menghela napas lega, tapi di hatinya, dia merencanakan. Di dunia primitif ini, bahkan tidak ada pakaian yang layak. Tidak tertahankan. Bai Qi dengan patuh pergi ke pohon, duduk membelakangi sungai. Namun, Xiang Tu tidak tahu bahwa jarak yang dianggap aman untuk pria binatang adalah dalam jangkauan lengan. Dia dengan percaya diri melepas kulit binatangnya dan masuk ke air sungai yang sejuk, menggosok tubuhnya sampai setiap inci kulitnya bersih. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa Bai Qi di bawah pohon sudah mendidih dengan darah dan telah berdarah dari hidungnya 3 kali. Malam hari, Xiang Tu duduk di batu di luar gua. Bai Qi menyerahkan sepotong daging binatang panggang padanya, renyah di luar dan empuk di dalam. Dia hanya mengambilnya dengan acuh tak acuh. Bai Qi, ras apa kamu? Xiang Tu tiba-tiba bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Kilasan kegembiraan lewat melalui mata Bai Qi. Apakah kamu ingin melihat bentuk asliku? Xiang Tu memberinya tatapan kesal. Tidak, aku hanya penasaran bagaimana kamu bisa makan sebanyak itu. Bai Qi mendekat. Tebak. Xiang Tu memutar mata. Katakan atau tidak. Bai Qi melihatnya mengerutkan kening. Aku binatang naga. Dalam ingatan Xiang Tu asli, ras ini tidak ada. Bai Qi menjelaskan, binatang naga langka, suku kecil jarang tahu keberadaan kami. Xiang Tu mengangguk, tapi di hatinya dia bergumam, tidak heran dia begitu kuat. Angin malam bertiup, dan Xiang Tu merasa dingin. Bai Qi segera menyarankan, agak dingin di malam hari selama bulan putih. Ayo masuk ke gua. Xiang Tu tidak menolak dan mengikutinya masuk ke gua. Bai Qi, dari suku mana kamu? Kenapa kamu belum pulang? Xiang Tu bertanya. Aku dari suku abadi. Aku keluar mencari ayahku. Suara Bai Qi tenang, tapi dengan sedikit kesepian yang tidak dapat dirasakan. Ayahmu, Xiang Tu mengerutkan kening. Apakah dia meninggalkanmu dan pergi? Bai Qi mengangguk. Setelah ibuku meninggal, dia meninggalkan suku. Aku dengar seseorang melihatnya di sini, jadi aku keluar mencarinya. Xiang Tu tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Itu terlalu tidak bertanggung jawab, bukan? Bai Qi, bagaimanapun, tersenyum. Paman merawatku, dan aku cukup baik. Kali ini, aku keluar terutama untuk melihat apakah aku bisa menemukannya. Xiang Tu diam sejenak, tiba-tiba menyadari sesuatu. Jadi, bertemu denganku adalah kecelakaan. Bai Qi melihatnya dengan kilauan kelembutan di matanya. Ya, bertemu denganmu adalah kecelakaan terbesarku.